Nah, jadi kalau misalnya kita bahas tentang kristal, kita akan bahas tentang suatu fasa yaitu fasa padat gitu kan. Nah, terus zat padat nih, ya udahlah ini pendahuluan aja. Zat padat itu pada temperatur ruang ya, pada temperatur biasa. Itu biasanya dia tidak dapat dikompresi, memiliki atom-atom yang tersusun secara teratur dan dia punya suatu repeating unit. Jadi bayangannya adalah dia unit berulang gitu. Nah, terus ada dua jenis zat padat ya di alam ini. Ada padatan kristalin, ada padatan amorf. Ya udah tahu juga, semua juga ya. Jadi kalau misalnya padatan kristalin, biasanya dia punya titik leleh yang jelas atau yang pasti. Ada banyak nih subgrup-subgrupnya dari padatan kristalin. Ada padatan yang ionik alias dia terbentuk dari senyawa-senyawa ionik ya. Ada padatan kovalen, ya terbentuk dari ikatan-ikatan kovalen. Ada suatu padatan kristalin molekular, ada yang padatan kristalin logam gitu ya. Nah, terus tipe yang kedua adalah padatan yang amorf. Kenapa dia amorf? Karena dia nggak punya titik leleh yang pasti atau nggak punya repeating unit. Nah, ini kita akan bahas ya tentang repeating unit ini gitu. Oke. Nah, terus ya udah ini interaksi intermolekulnya ya pada suatu padatan padat atau pada suatu kristal gitu kan. Dia sangat bergantung pada gaya elektrostatik gitu. Udah ini kita baca aja. Terus, nah ini contoh-contohnya ya. Ada padatan ionik, ada padatan metalik gitu kan. Kalau misalnya dia ionik, dia tersusun atas anion dan kation, gaya antar partikel elektrostatik ya, interaksi elektrostatik. Terus dia sifatnya tuh bisa macam-macam sebenarnya. Biasanya keras, terus dia brittle atau rapuh. Jadi kayak unit selnya tuh bisa dengan mudah terpisah satu sama lain dengan tekanan gitu. Terus dia juga konduktor listrik dan thermal sebenarnya yang buruk kalau misalnya pada fase padatannya ya, terus habis itu titik didihnya tinggi. Nah, kalau misalnya yang metalik itu dia padatannya dia tersusun dari ion-ion metal dalam awan elektron. Ini teori yang sudah dari dulu kita anut ya. Kalau misalnya kita punya ikatan logam gitu kan atau suatu senyawa logam, dia logam-logamnya itu ada di tersusun teratur gitu. Terus habis itu nanti elektron-elektron valensinya itu bentuknya awan di sekitar si logam-logamnya itu. Terus dia sifatnya mulai dari lunak sampai keras ya tergantung logamnya apa. Terus dia adalah pada fase padatannya dia merupakan konduktor listrik dan thermal yang baik. Titik lelehnya juga macam-macam, ada yang rendah banget, ada yang gede gitu kan. Contohnya nih ya udah pada tahu ya litium, kalium, kalsium dan lain-lain. Kalau yang ionik ya dia ionik, berarti dia ada uh, ada logam sama non logamnya gitu dan dia interaksinya interaksi elektrostatik contohnya NaCl, CaBr, K2SO4. Terus, nah, padatan lainnya nih ya, padatan molekular sama kovalen. Kalau padatan molekular tuh dia tersusun dari molekul atau atom. Dia merupakan gaya interaksi antar partikelnya ada gaya London, ada gaya dipol-dipol, atau bisa jadi ada ikatan hidrogen juga pada fase padat. Dia sifatnya biasanya itu lunak, terus habis itu dia konduktor listrik dan thermal yang buruk tentu saja. Dan di titik lelehnya itu biasanya rendah. Contohnya siapa? Fosfor putih, fosfor merah, oksigen padat, jarang sih sebenarnya kalau misalnya temperaturnya harus kita adjust demikian rupa. Terus habis itu um, CH4 atau CO2 gitu. Terus ada juga padatan yang kovalen dari atom-atom. Dia merupakan susun dari ikatan kovalen. Terus habis itu dia dia sebenarnya ini sering membentuk suatu apa sih namanya um, jejaring raksasa gitu. Nah, dia sangat keras, konduktor listrik yang dan thermal yang buruk tetap aja, terus titik didihnya tinggi. Contohnya adalah padatan karbon ya, dia punya allotrop banyak banget. Ada karbon 60, ada karbon intan, karbon grafit gitu. Terus habis itu ada silika, SiO2 gitu. Itu dia juga macam-macam gitu. Nah, terus padatan-padatan ini, kenapa dia padat? Padat kan hanya suatu fasa gitu kan. Jadi kayak state of function pada suatu temperatur dan tekanan tertentu gitu. Jadi padatan-padatan ini dia tersusun secara teratur dan dia bisa kita amati nih masing-masing bagian dari struktur satuannya. Kalau misalnya pada padatan kovalen, repeating unitnya adalah atom-atom yang punya ikatan kovalen. Atau padatan kovalen tadi apa apa aja banyak ya. Contohnya adalah misalnya karbon karbon grafit atau karbon intan. Ini gambar karbon grafit ya di sini ya. Jadi strukturnya heksagonal terus habis itu kayak dia punya layer-layer gitu. Jadi heksagonal ngumpul, kumpul, 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 terus ntar bawahnya ada lagi kayak gitu.
Terus kalau misalnya padatan molekular, repeating unitnya tersusun atas molekul. Contohnya misalnya tadi C4 gitu ya, metana padat gitu. Atau misalnya biasanya sih golongan-golongan hidrokarbon gitu kan, yang padat. Terus kalau misalnya logam itu kayak gini, repeating unitnya dari atom-atom logam, terus di sekelilingnya dikelilingi oleh elektron-elektron valensi yang berupa awan elektron gitu. Jadi dia sendiri bebas bergerak. Jadi bayangannya bukan kayak awan yang meliputi suatu atom-atom gitu, tapi elektron-elektron tuh kayak gerak sesukanya. Dia bisa menempati menempati titik-titik tertentu terserah dia. Terus ya udah, jadilah suatu padatan logam. Nah, terus oke. Kalau misalnya kita punya suatu padatan kristal, di sini kita nggak bahas padatan amorf ya, kita bahas yang kristal aja. Em, kita tuh bisa menyederhanakan untuk memahami bagaimana sifat-sifatnya. Tadi ya, dia kalau misalnya pada padatan logam kita bisa anggap semua atomnya itu bulat, terus habis itu dia tersusun secara uh, packed atau secara apa ya teratur gitu. Terus habis itu dan kalau bisa ruangan yang dipakai itu sekecil mungkin. Jadi kayak misalnya kayak kita mengemas suatu barang gitu kan, kita pengen kayak sangat memadatkan itu gitu. Ini sama juga padatan-padatan juga dikemasnya seperti itu. Dia juga punya bilangan koordinasi sama kayak senyawa kompleks ya. Dia punya tetangga gitu, tetangganya berapa gitu. Nah, bilangan koordinasi ini definisinya ya jumlah atom tetangga yang mengelilingi suatu atom pada kristal. Terus kan juga perlu tahu ada yang namanya unit cell. Jadi di sini adalah unit 3 dimensi terkecil yang menggambarkan susunan dari atom-atom itu dalam ruang. Istilahnya kalau misalnya makhluk hidup itu punya sel, kalau misalnya kita punya padatan dia punya unit cell gitu. Jadi istilahnya adalah dia em, bagian terkecil dari suatu padatan. Jadi unit cell itu. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang unit cell, ada banyak banget macamnya. Ada berupa kubus, ada berupa heksagonal, ada yang berupa pentagonal, ada yang berupa rombik, ortorombik, banyak banget. Tapi yang kita membahas di sini yang paling sederhana yaitu yang berupa kubus. Kubus sederhana. Nah, dia ada banyak juga ini kategorinya kalau misalnya dia udah berupa kubus. Ada kubus sederhana yang kayak gini. Nanti ada yang kita bahas ya. Ini yang cross packing biasanya pada heksagonal atau kubus juga bisa close packing kayak gini. Terus habis itu ada juga body centered kubik sama nanti ada face centered kubik. Yang kita bahas tuh 3 itu. Dan biasanya sih yang di olim keluarnya itu. Kadang-kadang kalau misalnya agak agak tinggi levelnya biasanya keluar nih yang close packing. Tapi paling cuma pengetahuannya aja sih. Itu. Oke, kita bahas satu ya. Udah pada tahu juga ya kalau simbol kubik. Kalau simbol kubik ini dia susunan paling sederhana. Tiap atomnya punya bilangan koordinasi 6, alias si tetangganya 6 ya. Yang satu. Ya, bayangin aja dia di tengah, terus habis itu dia punya tetangga berupa menempati sudut-sudut oktahedral gitu. Ya, 1, 2, 3, 4, atas sama bawahnya. Terus dia sebenarnya paling loose package, jadi dia sebenarnya banyak ruang kosongnya dibandingkan uh, unit cell kubus lainnya gitu ya, yang FCC maupun yang BCC. Yang face centered kubik maupun yang body centered kubik. Oke, ini kan baca aja yang close packing. Nah, nih. Kalau misalnya yang face center kubik, dia sebenarnya bilang koordinasinya juga sama 6. Terus habis itu kalau yang body centered kubik ini bilang koordinasinya 8. Gitu. Terus kita bisa lihat di sini nih, dia makin banyak kristasnya, makin banyak atom yang menempati satu ruang, maka di sini keterisiannya juga makin tinggi. Di sini 74% untuk FCC, terus BCC 68%. Gitu. Nah, kita akan bahas lebih dalam di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Nggak ada ya. Ini juga udah pernah aku jelasin juga ya. Nah, ini dia. Ini yang kubus sederhana atau simbol kubik. Jadi bayangannya adalah kenapa dia kubus gitu ya? Karena ini sebenarnya merupakan suatu bentuk garis imajiner aja yang menghubungkan em, interaksi antara atom satu dengan atom lainnya. Jadi kayak yaudah gitu. Di sini kita lihat nih, dia adalah suatu kubus. Habis itu atom-atomnya menempati semua titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, tapi mereka cuma menyumbangkan 1/8 bagian aja nih kalau dia menempati di titik sudutnya ini. Jadi kita bisa hitung nih jumlah atom dari tiap satu unit sel atau setiap kisi. Ini ada banyak terminologi ya, tapi sama aja sebenarnya intinya. Unit sel atau kisi
Itu berarti kita hitungnya adalah 1/8 dikali berapa banyak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dikali 8. Berarti jadi jumlah atom dalam setiap isinya adalah 1. Terus bilangan koordinasinya berapa? Tangannya berapa? 1, 2, 3. Di depannya lagi ada 1, di atasnya 1, di bawahnya 1. Berarti berapa tuh? 6. Itu. Nah, terus karena kita lihat nih, dia di tengahnya kosong. Habis itu kita anggap ini titik-titik ini tuh sebenarnya cuma penyederhanaan aja. Ya kan sebenarnya pada aslinya si atomnya itu bentuknya gede gitu, bulat gitu kan. Nah, kita bisa lihat bahwa jari-jarinya itu akan bersentuhan satu sama lain. Jadi kita bisa lihat panjang dari rusuk kubus dari suatu unit sel ini akan sama dengan panjang 2 kali jari-jari atomnya. Mungkin gambar yang lebih jelas yang ini. Nah, kayak gini ya. Jadi ya. Kalau misalnya kita punya suatu simpel kubik, ini gambar sederhananya, posisinya di sini. Terus kalau misalnya kita lihat 3 dimensi itu dia kayak begini. Jadi kayak bola, 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 bola. Terus nanti kalau misalnya kita hitung pada unit selnya, kita harus benar-benar merupakan kubusnya ya. Jadi kayak dipotong semuanya dibentuk kubus dan kita akan lihat bahwa panjang si rusuk kubusnya akan sama dengan 2 kali jari-jari. Setuju nggak? Setuju nggak teman-teman? Kalau misalnya panjang rusuk kubusnya sama dengan 2 kali jari-jari atom. Ini kan atom. Terus ini kan rusuk kubusnya atau rusuk kisinya atau rusuk si unit selnya. Terus dia tersusun dari 2 kali jari-jari atom. Setuju nggak teman-teman? Nih, gimana? Setuju ya di caps lock. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalau kita punya simbol kubik, karena dia simpel ya udah dia kayak ya udah masuk di titik-titik sudutnya aja terus habis itu ya kayak begini bentuknya gitu. Terus ya, Kak, nanti OneNote-nya boleh di-share nggak, Kak? Nggak boleh. Boleh, Deng. Boleh, boleh. Ntar aku share ya OneNote-nya. Terus udah sih. Nah, hmm, terus kita bisa menghitung packing efisiensi atau keterisiannya ya. Bahasanya bisa macam-macam sih, bisa atomic packing factor, bisa packing efficiency, bisa ya keterisian gitu bahasa Indonesianya ya sama aja. Nah, intinya adalah kita mengukur nih seberapa banyak sih ruang pada si kubus ini yang ditempati oleh si atom. Karena kita berbicara tentang ruang, kita berbicara tentang volumenya, jadi kita akan ukurnya dari volume si atom dibanding dengan volume unit selnya. Kan di satu unit sel ada 1 atom tadi ya. Ya udah, berarti kita tinggal hitung aja berapa persen pengisiannya. Kita tinggal bagi aja volume atom dibagi sama volume si kubusnya ini atau volume unit selnya. Oke, volume atom ya, ya udah masukin aja di sini 4/3 biar pangkat 3. Jari-jarinya kalian bisa pakai jari-jari atom. Tergantung atomnya ya berarti ya kayak gini ya. Kalau misalnya atomnya Cu ya pakai jari-jari Cu, kalau misalnya atomnya Fe ya pakai jari-jari Fe, jangan pakai jari-jari yang lain gitu. Terus kita bagi dengan volume dari kubusnya. Volume dari kubusnya gimana nih? Masa kita hitung satu-satu? Jadi kan karena dia simbol kubik, jadi kita tahu bahwa si rusuk kubus sama dengan 2 kali jari-jari. Ya udah, jadi tinggal kita masukin aja. Volume kubus sama dengan apakah 3 ini satu A ya. Atau 2R dalam kurung pangkat 3. Jadi 8R pangkat 3. Ya udah hitung aja ini R kita bisa coret R pangkat 3 R pangkat 3 coret. Terus ini kan 1 4/3 pi dibagi 8. Jadi sama dengan 52%. Kalau nggak percaya hitung aja. Pada bawa kalkulator kan? Bawa kalkulator teman-teman. Jadi ini nggak usah dihafal ya. Packing efisiensinya atau persen keterisiannya dari suatu simbol kubik. Kan bisa hitung dari kayak gini. Udah belajar geometri kan di kelas di matematika? Tuh SMP nggak sih? Atau SMA? SMA. Kenapa 8R pangkat 3 bukan 2R pangkat 3? Karena duanya dipangkatin 3. Karena kan jadi volume unit selnya sama dengan A pangkat 3 atau si panjang rusuk kubus pangkat 3. Ini kan rusuk kubusnya ini kan. Nah, ini A. Nah, kita tahu A sama dengan 2R pada simbol kubik ya. Terus buat tahu volumenya berarti kan volume sama dengan A pangkat 3. Nah, berarti 2R pangkat 3. Tapi 2R-nya kayak gini nih. 2R
pangkat 3. Jadilah 2 pangkat 3 berapa? Ayo berapa 2 pangkat 3? Berapa guys? Betul. Oh iya, iya. Wak, oke. Ya gitu deh. Itu ya. Jadi jangan lupa dikurung karena nanti dia nggak masuk dalam perhitungannya. Jadi 8. Jadinya 8 R pangkat 3 gitu. Volume si kubus kita bisa hitung dari jari-jari atom yang mengisi si kubusnya kayak gini gitu. Kalau dia simbol kubik ya. Jelas gak tentang simbol kubik ini? Jadi kalau misalnya dia simbol kubik, kenapa kita bisa yakin nih bahwa panjang sisi kubusnya itu sama dengan 2 kali jari-jari? Ya karena di tengahnya nggak ada atom lagi dan kita pastikan bahwa masing-masing atom ini dia saling bersentuhan satu sama lainnya. Gitu. Jadi dia di tengahnya barulah ada suatu kosong. Ntar kita akan bahas ini namanya lubang apa yang di tengah-tengah ini. Gitu. Gampang ya simbol kubik ya sampai sini ya. Oke? Oke nggak? Kalau oke boleh kasih reactionnya biar kita lanjut. Gimana? Oke nggak? Oke? Oke. 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 Lanjut. Nadia. Oke. Nah, terus tadi simbol kubik ya. Sekarang kita bahas tentang si kubus berpusat badan atau body centered kubik. Karena dia bahasanya adalah berpusat badan, berarti intinya di bagian tengahnya itu ada atom lagi gitu. Jadi ada satu atom yang ada di tengah, yang ada di pusat badannya gitu. Nah, yaudah berarti gambarnya gimana? Dia simbol kubik, terus di tengahnya ini dia diisi satu atom lagi gitu kan. Oke, jadi kita punya simbol kubik, terus dimasuki atom di tengah, benar-benar di tengah. Jadi dia masuk satu satu atom pada satu unit selnya. Berarti berapa nih jumlah atom dalam satu kisinya atau dalam satu unit selnya? Ya udah, 8 kali 8, karena kan ini masih ada ya si atom-atom pada titik sudutnya masih ada. Ya udah, berarti ada 8. 8 kali 8 ditambahin 1 kali 1 karena di sini ada satu buah atom pada satu unit sel. Jadi 1 tambah 1 2. Oke, gitu. Terus bilangan koordinasinya berapa? Bilangan koordinasinya kita bisa hitung dari atom yang ada di pusat badannya ini. Yaitu ada 8 kan dia dikelilingi tetanganya ada 8 ya. Di atasnya 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Oke. Terus sekarang kita bisa hitung nih kira-kira bagaimana nih hubungan antara si rusuk kubus dengan jari-jari atomnya. Masih bisa nggak pakai persamaan yang di atas ini? Apa nih? Kurang ngerti pengertian bilangan koordinasinya. Bilangan koordinasi itu adalah tetangganya ya. Jadi misalnya kita punya satu atom, terus habis itu dia dikelilingi oleh berapa atom. Nah, cara kita tahu berapa tetangganya, kita bisa lihat dari berapa atom yang nempel di dia atau deket sama dia gitu. Itu kita tahu berapa tetangganya. Kalau misalnya atom yang agak jauh, nggak nempel, itu bukan tetangganya berarti itu bukan bilangan koordinasinya gitu. Oke, paham ya? Nah, ya kan? Kalau kita lihat lagi ya di simbol kubik tetangganya berapa? Nah, kan dia nempel sama satu buah ini, satu, terus sama yang samping sini, 2. Nah, dia kan ada unit sel lain nih sebelahnya, 3 kan. Terus habis itu di bawahnya nih, ini ada lagi 4, di depannya ada juga 5, terus di atasnya ada 6. Jadi bilangan koordinasinya 6. Nah, kalau yang BCC, yang nempel sama dia tetangganya siapa? Ya udah karena dia di tengah, kita tinjau aja satu buah di sini ya. Karena kalau kalian ambil yang lain itu juga sama. Tapi ini kan jadi lebih gampang visualisasinya ya karena di satu unit sel aja. Jadi ini di sini terus dia nempel sama siapa aja? Sama 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu. Jadi bilangan koordinasinya 8. Terus ya ini kalau yang FCC dia bilangan koordinasinya 12 karena dia ada satu di sini. Habis nanti di sini ada 4. Terus dia nempel lagi sama yang di depannya. Di depannya, di bawahnya ini juga ada gitu. Dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ya gitu. Jadi di 12 sampai tangan. Jadi kan bisa lihat bilangan koordinasi adalah suatu jumlah atom yang nempel sama dia gitu, yang dekatan sama dia. Gitu. Oke, kita balik lagi ke si body center kubik karena dia ada di tengah. Tentu saja nanti kita nggak bisa lagi nih bilang bahwa panjang rusuk kubus akan sama dengan 2 kali jari-jari. Kenapa? Kita sekarang lihat model 3 dimensinya ya. Mana nih si BCC? Nah, ini dia.
Karena udah di tengah-tengahnya udah kemasukan satu buah atom. Jadi kan di sini nggak akan saling ketemu satu sama lain lagi. Jari-jari pada atom yang di atas ini sama yang di bawah ini dia nggak akan ketemu lagi karena akan ada gap di sini. Karena udah diisi oleh si atom di tengah. Jadi kita nggak boleh pakai persamaan bahwa panjang rusuk unit selnya akan sama dengan 2 kali jari-jari. Kita harus lihat nih mana yang benar-benar ketemu satu sama lain. Jawabannya adalah menggunakan diagonal bidang atau diagonal ruang, sorry, diagonal ruang. Oh ya, diagonal ruang ya. Udah belajar kan teman-teman diagonal ruang, diagonal bidang. Udah belajar belum? Udah belajar? Udah? Udah, oke, mantap. Ya. Nah, jadi yaudah kita lihat aja nih mana yang benar-benar bersinggungan dan kita tahu gimana cara ngitung garisnya gitu. Yaitu si diagonal ruangan ini. Oke? Jadi dia mulai dari titik ini misalnya kita anggap ini bidang depan, ini belakangnya. Yaudah dari kita tarik garis dari yang depan ke belakang, dari bawah ke atas, kita punya diagonal ruang. Nah, diagonal ruang ini melewati apa aja gitu ya. Di sini kita punya 1/8 atom, satu atom sama 1/8 lagi. Di sini ada R, terus di sini ada 2 R ya, karena dia melewati satu atom, jadi 2 R atau diameternya. Tambah lagi sama jari-jarinya, satu lagi. Oke, jadi kita kalau misalnya kita buat potongannya, bakal jadi kayak begini nih. Kita punya atom 1, 2, 3, terus ini yang 1/8-nya, ini 1/8 doang tadi. 1, 1/8. Jadi kita di sini punya 4 R, akan sama dengan A akar 3. Gitu ya, jadi panjang rusuk kubus akar 3 gitu. Terus berarti berapa nih A sama dengan, ya udah kan tinggal pindah ruang saja. Jadi 4 per akar 3 R. Gitu. Atau R sama dengan akar 3 A per 4. Gitu ya. Nah, dari sini kita bisa menghitung tadi atomic packing factor atau keterisiannya. Caranya sama juga, yaitu kita hitung volume dari si atom yang mengisi suatu unit sel dibagi sama si volume kubusnya. Karena di sini atomnya ada 2, nggak 1 lagi, jadi kita harus kalikan 2. 2 dikali 4/3 pi R pangkat 3 gitu kan. Nah, sekarang kita tahu nih bahwa R-nya kita ambil dari sini nih, kita substitusi ya, berarti R-nya sama dengan akar 3A per 4. Ya udah masukin ini akar 3A per 4, jangan lupa dalam kurung dibagi dengan A pangkat 3, sorry, A pangkat 3. Ya udah, ntar dicoret-coret, terus tadi didapatkan perhitungannya nilainya adalah 0,68. Coba sekalian kalian hitung nih, berarti sisanya adalah tinggal 2 kali 4/3 pi, terus ini akar 3 pangkat 3, jadi 3 akar 3, terus per 4 pangkat 3. Udah, ntar kalian hitung aja jawabannya 0,68 atau 68% keterisiannya. Gitu. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Ini harus tahu ya. Gimana? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Untuk yang body centered kubik ini? Kalau pakai jari-jari atom elemen, berarti kita harus hafal dong jari-jari seluruh atom elemen. Nah, biasanya dikasih tahu, tenang aja ya. Dikasih tahu kok, ini adalah data-data eksperimental yang kita pakai. Jari-jari atom, terus jenis kisinya apa, atau jenis unit selnya apa, apakah simbol kubik, BCC, atau FCC itu adalah hal eksperimental. Jadi kita nggak kita nggak bak- kita nggak bakal disuruh memprediksi gitu, kecuali emang soalnya disuruh gitu. Tapi datanya udah lengkap pasti yang lainnya. Itu. Jadi data eksperimental kita tinggal pakai biasanya. Biasanya diketahui nih jari-jari atomnya berapa. Atau mungkin nanti soalnya dibalik. Jadi udah tahu densitasnya, terus kita ditanya lagi jari-jari, tentukan jari-jari atomnya kayak gitu. Jadi nggak harus dihafalin ya ini. Yang penting kalian paham rumusnya. Paham aja rumusnya, jangan dihafalin juga rumusnya ya. Kalian paham aja. Oke, kita lihat kita menghitung hubungan antara jari-jari suatu atom pada unit sel dengan si kisi selnya adalah kita cari yang dia bersentuhan langsung. Kalau misalnya pada BCC ya berarti yang diagonal ruang. Kalau misalnya simbol kubik berarti tinggal pakai aja sih jari-jari gitu. Pakai aja sih rusuk kubus gitu. Oke, ya sama-sama. Dah gitu ya. Itu untuk BCC ya. Oke, tadi pada ingat berapa kok bilangan koordinasi dari si BCC? Berapa teman-teman bilangan koordinasi dari BCC?
bilangan koordinasi pada atom dengan unit cell body centered kubik. Berapa? Bilangan koordinasinya. Berapa? 8. Oke. Betul ya. Oke. Jadi kita udah bahas simbol kubik, kita udah bahas body centered kubik, sekarang kita bahas yang bentuk kubus yang paling dense, yaitu CFCC. Atau kubus berpusat muka. Atau face centered kubik. Jadi, nah kalau misalnya body centered kubik, si atom satu lagi itu dimasukinnya di tengah. Nah kalau si face centered kubik dimasukinnya itu di sisi-sisi kubusnya gitu. Jadi kayak gini, di tengahnya kosong. Terus nanti atomnya lagi ditempelin nih di sisi-sisi kubusnya. 1, 2, 3, 4. Ini kelihatan ya. Mari kita zoom. Ini 4 di sini, terus 5 di belakangnya lagi, terus di bawahnya juga jangan lupa. Oke, jadi ketambahan berapa tuh? Ketambahan setengah ya, karena dia ada di sisi kubus, jadi kan dia kalau kepotongnya tuh setengah gitu. Setengah dikali berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ya kan, ini 4, 5, 6. Kali 6. Ya, gitu. Jadi jumlah atom tiap isinya adalah 1/8 kali 8, karena di titik sudutnya ini ada 8 buah dan berkontribusi 1/8 bagian, ditambah setengah kali 6. Tuh, berapa? Ya 4 gitu ya. 1 tambah 3, 4. Jadi ada 4. Oke? Terus sekarang kita hitung berapa bilangan koordinasinya. Di sini ada 12 bilangan koordinasinya. Kenapa? Karena di sini ada di tengah, terus habis itu dia kan sedikit bersinggungan juga nih sama yang tetangga-tetangga di sampingnya. 1, 2, terus di sini ada lagi 3, 4 gitu. Jadi ada ketambahan 8 tambah 4 jadi 12. Gitu. Nah, untuk si face centered kubik ini, gimana cara kita menghitung hubungan antara si jari-jari dengan rusuk kubus? Kita lihat bentuk 3 dimensinya. Mana dia? Nah, kan begini kan bentuknya. Jadi, ya ini ada di sisi-sisi kubusnya. Kalau misalnya kita lihat 3 dimensi, dia bakal kayak gini. Jadi ada 6 kali setengah di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus habis itu ada 1/8. Oke. Di sini kita bisa nggak pakai panjang rusuk kubus untuk menghitung si hubungan antara rusuk kubus dengan jari-jari? Nggak bisa, karena di sini ada gap. Ya, kita nggak bisa pakai rusuk kubus aja. Bisa nggak kita pakai diagonal ruang? Nggak bisa, tengahnya kosong gitu. Dan dia nggak melewati exactly jari-jarinya. Jadi di sini kita pakai apa? Kita pakai diagonal bidang. Ya, di sini kan udah jelas ya. Di sini kan pada sisi-sisinya dia saling ketemu nih. Atom satu dengan atom lainnya dia saling ketemu kan, nempel gitu. Yaudah, kita ambil diagonal bidangnya nih. Nah, kayak gitu. Oke, jadi kita punya 4R sama dengan ini, akar 2. Jadi kita bisa hitung bahwa di sini kita punya, di sini kan ada 2A pangkat 2 sama dengan 4R kuadrat. Jadi kita punya hubungan antara si A sama dengan 2 akar 2 dari R. Gitu. Ya, ini pada tahu kan ya, kalau misalnya kita sini punya 1, terus berarti diagonalnya ini adalah akar 2 gitu kan. Berarti A akar 2 sama dengan 4R. Ya, A akar 2 sama dengan 4R. Jadi kalau kita punya A sama dengan 4 per akar 2 R. Atau kita bisa tulis 2 akar 2 R ya. Gitu. Gimana? Kebayang sampai sini? Bisa dipahami nggak teman-teman? Gimana? Aduh. Gimana? Bisa dipahami teman-teman? Make sense. Oke. Oke deh. Itu ya teman-teman ya. Nah, terus kita bisa ngitung lagi nih, berapa
atomic packing factors-nya atau berapa keterisian atom dari si unit cell face centered cubic. Kita hapus dulu ini. Ya udah, kita kalau misalnya mau ngitung berapa keterisiannya, tinggal kita hitung lagi aja volume atom dari satu unit cell dibagi volume unit cell-nya. Di sini karena dia atomnya udah banyak, jadi kita jangan lupa dikalikan 4 ya, kan di sini ada 4 buah atom. Jadi 4 dikali 4/3 PR pangkat 3. Terus dibagi dengan volume dari si kubusnya atau volume unit cell-nya. Yaitu di sini 2/2R dipangkatin 3. Kita bisa coret R pangkat 3-nya. Jadi ntar tinggal sisa 4 dikali 4/3 pi per 2/2 pangkat 3. Gitu. Jadi dapat jawabannya adalah ini, 74%. Masukin kalkulator aja dapatnya 74%. Gitu. Jadi antara simbol kubik, body centered kubik, dan face centered kubik, manakah yang lebih padat densitasnya? Bukan densitas ya. Manakah yang lebih padat keterisiannya? Yang mana teman-teman? Simbol kubik, body centered kubik, sama face centered kubik. Mana yang lebih padat keterisiannya? FCC. Oke, setuju ya? Jadi yang FCC. Yang face centered. Oke. Oke. Udah selesai sampai sini. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kalau ada pertanyaan, sampai sini udah jelas ya. Jadi yang perlu kalian ketahui itu adalah ini semua. Kan kalian harus tahu semua. Jadi hubungan antara si rusuk unit cell-nya dengan si jari-jari atom dalam satu unit cell. Itu kan harus tahu. Terus keterisian si unit cell-nya. Terus tadi ya bilang koordinasi, terus habis itu jumlah atom dalam satu unit cell, itu kan harus tahu juga. Dan nih jangan dihafal, dipahami aja cara ngitungnya ya. Gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh-contoh kristalnya ya. Oke, kalau misalnya kita punya suatu kristal di alam, kita nggak bisa tuh mengatur semua unit cell-nya itu tersusun atas atom-atom yang homogen. Karena bisa jadi dia merupakan kristal ionik nih. Contohnya adalah si kristal paling terkenal ya, kristal NaCl. Jadi kita punya Na+ sama Cl-. Nah, kalau misalnya kita punya kristal kayak gini, biasanya kita bisa lihat bahwa dia merupakan gabungan dua buah jenis unit cell, terus habis itu dia akan jadi satu unit cell yang utuh gitu. Kita akan punya Na+ sama Cl-. Na+-nya yang warna merah, Cl-nya yang warna hijau. Nah, kita lihat nih dalam satu unit cell nih Na+-nya ada berapa, Cl-nya ada berapa. Kalian bisa ambil per unit cell-nya, terserah kalian nih. Di sini ditunjukinnya adalah yang kayak gini. Jadi kita punya Cl- ini menempati posisi apa ya? Bisa nebak nggak Cl-nya menempatin posisi apa? Unit cell-nya teman-teman. Dari gambar ini aja. Ada yang bisa kebayang? Cl-nya yang hijau-hijau ini nempatin unit cell apa? Jadi yang merah jangan dilihat dulu ya, lihat hijaunya dulu. Gimana, ada yang kebayang? Ya ini garis tengah-tengah ini jangan dilihat dulu deh, kan lihat aja yang di ujung-ujungnya aja. Dengan kubus kan. Terus habis itu di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 buah di titik sudutnya. Terus kita lihat lagi nih di sini. Di sini di sisi kubus yang pertama ada 1. Terus yang atas ya, ini sisi kubus yang atas ada 1. Yang bawah ada 1. Dan yang di sekitar ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi dia unit cell-nya adalah, betul, dia adalah face centered kubik ya. Kalau misalnya untuk Cl- di sini, dia menempati posisi face centered kubik. Terus Na+-nya gimana ini gitu. Na+-nya di sini dia masuk ke dalam lubang-lubang. Jadi kita punya lubang-lubang pada suatu unit cell. Ada 2 macam lubang, ada lubang tetrahedral, ada lubang oktahedral. Kita jelaskan dulu apa itu lubang ya. Nah, kenapa dia ada lubang? Ya karena dia masih ada ruang kosong gitu. Lubang ini ada 2 macam ya. Ini yang sederhana ada 2 macam. Ada lubang tetrahedral, ada lubang oktahedral. Maksudnya gimana ini? Kenapa dia tetrahedral, kenapa dia oktahedral gitu? Kita lihat lagi-lagi, kita lihat tetangganya yang bisa diisi oleh si lubang itu. Kalau misalnya tetangganya ada 4 kayak gini, ya, kita bisa ambil dari misalnya
1, 2, 3, terus sama 4. Yang di belakang atau yang di depannya. Sama aja. Nah, jadi kalau misalnya kita punya 4 kayak gini, terus dia punya biasanya dia ada di dekat titik sudut suatu kubus. Ini ada satu buah lubang tetrahedral. Jadi kalau misalnya kita punya suatu unit cell face-centered kubik, kira-kira akan ada sekitar kemungkinan bisa jadi sekitar ada 1, 2, 3, 4. Bisa jadi ada 4 buah lubang tetrahedral. Gitu kan. 1, 2, 3, 4 gitu. Sedangkan untuk lubang oktahedral, dia kita karena di oktahedral berarti kita lihat dulu nih, dia akan menempati suatu ruang kosong yang terbentuk antara 6 buah atom-atom yang berdekatan. Tuh ya, jadi dia akan punya 6 buah tetangga gitu. Kalau misalnya kita masukkan suatu atom pada suatu lubang oktahedral. Tuh kayak gini. Oke. Nah, Na+ pada si NaCl itu dia menempati posisi di lubang-lubang oktahedralnya gitu. Jadi dia menempati di pinggir-pinggir rusuknya. Nah, dia lebih jelas. Nah, ini dia. Di sepanjang rusuk kubusnya nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus di sini mana lagi nih? Oh, 8, 9, 10, 11, 12. Udah. Sama yang di tengah, yang di oktahedral yang bagian tengah di sini. Gitu. Oke. Nah, kalau misalnya dia ada di setengah posisi si rusuk kubus kayak gini ya, si merah ini satu. Maka dia akan menyumbangkan berapa bagian nih? Kalau misalnya di titik sudutnya ada 1/8, ya. Kan bayangin aja ini bola, terus habis itu kenapa dia 1/8? Karena ini ada kubus 1, kubus 2, kubus 3, kubus 4, nih yang bagian bawah atasnya ada lagi kan? 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, kalau misalnya dia ada di sepanjang rusuk kubus, kayak di sini nih, berarti dia di gimana nih posisinya? Satu atom ini akan menyumbangkan berapa bagian? Coba kalian bayangin dulu. Di sini nih dia. Berarti dia akan menyumbangkan berapa bagian? Iya, betul sekali ya. Betul sekali, jawabannya adalah 1/4 bagian. Kenapa nggak 1/8? Kenapa Duta? Kenapa nggak 1/8 Duta? Gimana? Duta, kenapa nih? Kau bilangnya ini menyumbang 1/4 bagian, bukan 1/8 bagian. Ya, bilang aja, jangan malu-malu. Kita sama-sama belajar di sini. Iya betul, karena cuma terbagi sama 4 unit sel doang gitu. Ya, di sini cuma terbagi dalam 4 unit sel doang, kan dia di tengah-tengah. Jadi ada satu kubus, terus 2 di samping sininya, di depannya ada 3, terus samping lagi ada 4. Jadi ada 4 doang. Nah, kalau misalnya di titik sudut, kenapa dia ada 8? Karena kan dia ada atas bawah nih. Nih, jadi kayak kita bisa anggap dia terbagi oleh garis imajiner lagi. Tuh kan dia kayak gini nih, tuh. Jadi setengah bagian ini di apa ya, masuk dalam 4 buah unit sel, setengah bagian atasnya lagi masuk ke dalam 4 buah unit sel lain. Sedangkan kalau misalnya dia dirusuk kubus kayak gini, nah kayak gini, berarti dia kan nggak kepotong di tengah sini nih, dia cuma kepotongnya di 1, 2, 3, 4, jadi cuma kepotong ke dalam 4 bagian aja, jadi makanya dia menyumbangkan 1/4 untuk si posisi tersebut gitu. Nah, udah benar. Ya udah berarti kita bisa hitung nih berapa banyak atom dari NaCl pada satu buah unit sel. Ya udah, kita tinggal hitung aja. Tadi kan yang ada di rusuk-rusuknya tuh menyumbangkan 1/4 bagian, jadi 1/4 dikali berapa nih merah-merah atom merah-merahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Bener ya? Ya, terus habis itu di tengahnya ada 1 nih, tambah 1. Jadi 1/4 kali 12 tambah 1. Jadi 4. Jadi ada 4 gitu ya. Oke. Nah, ini kenapa nggak 1/4 nih yang di tengah? Ya karena dia di tengah, dia masuk di dalam satu unit sel gitu. Dia nggak terbagi lagi dalam 4 buah unit sel lain, gitu ya. Terus sekarang yang Cl minusnya, yang Cl minus ya udah kita hitung aja nih. Ada 8 buah yang di titik sudut, berarti 1/8 kali 8 ditambah ada 6 buah yang di sisi-sisinya. Jadi setengah kali 6 gitu. Jadi sama dengan 4. Oke, jadi dalam satu unit sel NaCl kita akan punya 4 buah atom Na+,
dan 4 buah atom Cl-. Totalnya ada 8 buah atom dalam satu unit sel. Terus kita juga bisa hitung nih bilangan koordinasinya. Berarti bilangan koordinasinya Na plus sama Cl- berapa? Kita lihat ya kalau misalnya di sini kita akan punya Cl-nya bilangan koordinasinya ternyata cuma 6, nggak 12 lagi karena udah terpisahkan oleh Na plus lainnya. Ya di sini jadi kita akan lihat yang lebih dekat lagi dengan si Cl-nya. Kita udah nggak ngitung nih yang di sini. Kita hitungnya cuma yang di dekat sini aja. Jadi adalah 6. Kalau Na plusnya juga sama ya, dan koordinasinya adalah 6 juga. Kita lihat dari yang tengah, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Sampai sini paham nggak teman-teman? Paham ya? Bisa dipahami? Semoga bisa dipahami teman-teman. Gitu. Ada yang mau ditanya? Aman. Oke, bagus. Nah, sekarang, aduh, ya udah dicontekan. Ya udah deh. Mana ya? Coba kita lihat yang ZNS. Kelihatan nggak jawabannya? Ah, kelihatan ya udah deh. Ya udah coba kalian hitung nih. Ini kan suatu kristal ZNS ya. Terus di sini yang biru adalah S2-. Terus yang merah adalah Zn2+. Kira-kira berapa banyak atom Zn dan S pada suatu unit sel dari ZNS? Yuk, ada yang mau coba ngitung? Adakah yang mau mencoba menghitung? Masih ingat nggak tadi yang biru ini apa? Yang di biru ini nih. Ada satu atom di tengah, ini dia menempati posisi lubang. Lubang apa? Lubang apa tadi? Iya, lubang tetrahedral ya. Tetra something. Tetrahedral, teman-teman. Sama kayak di VSCPR ya, ada geometri tetrahedral, oktahedral gitu ya. Nah, dia menempati si lubang tetrahedral itu di sini ya. Oke. Nah, kira-kira di sini S2- dia menempati unit sel apa? Yang biru. Yang biru ini menempati unit sel apa, teman-teman? Si S2-. Kalau misalnya kalian lihat fokus satu atom, nanti yang merah abaikan dulu nih. Jadi kalian lihat dulu yang birunya. Kira-kira dia menempati unit sel apa? FCC ya? Iya, betul. Dia menempati unit sel FCC, ya. Kenapa? Karena dia ada 8 buah yang ada di titik sudutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dan ada 6 buah yang ada di sisi-sisinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Oke. Nah, terus sekarang si ZN ini menempati unit sel apa ya? Jawabannya dia tidak menempati unit sel apa-apa. Karena dia masuk dalam lubang-lubang tadi. Yang ada 2 macam lubang ya. Ada lubang tetrahedral, ada lubang oktahedral. Nah, si Zn2+ ini dia masuk ke dalam si lubang tetrahedral karena dia masuknya dikelilingi oleh 4 buah atom lainnya, ya. Gitu. Jadi dia masuk di lubang tetrahedral yang pertama bagian atas sama yang kedua bagian atas sama ketiga sama keempat. Jadi ada 2 buah yang bagian sisi atasnya sama 2 buah yang di sisi bawahnya. Gitu. Nah, ini posisinya berseberangan ya. Jadi misalnya ini satunya di sini, di ujung sini. Jadi di kotak yang biru ini. Satunya lagi yang di bagian depannya sini. Terus yang hijau ini dia ada di bagian depan, yang merah di bagian, yang nggak ada warnanya di bagian belakang. Kebayang nggak? Jadi dia sebenarnya adalah, misalnya kita punya kubus, ya kan, bayangin kan pada main Rubik nggak? Kan punya Rubik nih. Jadi kan kayak ada yang di um, 2 bagian yang belakang sama, jadi 2 kali 2 sama di sini 2 kali 2, 2 kali 2, 2 kali 2. Jadi satunya di sini, satunya di sini berseberangan. Terus yang bawah itu berseberangannya kayak gini. Jadi ngilang bentuk X itu. Satunya di atas. Yang di atas bagiannya segini, yang di bawahnya bagiannya kayak gini. Kebayang nggak yang gue omongin? Gimana teman-teman, kebayang nggak? Semoga bisa dipahami ya. Ini gambar ini udah menggambarkan bagus sih lokasi si lubang tetrahedral pada suatu struktur FCC. Kebayang nggak? Gimana teman-teman?
Kalian sampaikan aja kalau masih bingung atau nggak kebayang atau tidak paham. Ya gitu ya pokoknya ya. Oke, kita lihat nih benar ya. Ini ada 4 buah. Karena dia ada di lubang, di sini lubang tetrahedral alias ada di dalam satu unit sel, jadi dia berkontribusi 1 buah atom. Totalnya adalah 4 kali 1, jadi 4. Terus sama yang S2- tadi kan sesuai FCC ya ada 4 juga. Berarti dia ada 8 buah atom di dalam total si unit sel kristal ZNS. 4 buah Zn, 4 buah S. Sesuai juga sama rumus empirisnya. Berarti kan 1 buah Zn sama banding 1 buah S. 1:1 gitu ya. 4:4, 1:1. Gitu. Nah, sekarang yang ini nih, CHF2. Nah, ini CHF2. Ini kira-kira yang Ca2 plusnya unit selnya apa, teman-teman? Ini ya, yang merah Ca2 plus, yang biru adalah F minusnya. Yuk, Ca2 plusnya dia menempati posisi unit sel apa? Iya, betul. Dia face center juga ya, si Ca2 plusnya. Nah, sekarang yang F minusnya. F minusnya ini dia masuk ke dalam lubang tetrahedral juga. Tapi dia akan memenuhi semua posisi kemungkinan lubang tetrahedral. Jadi ini udah pack banget nih si F minus. Nah, jadi sebenarnya dia adalah kalian bayangin ya di sini, kalian punya satu FCC, terus tengahnya itu ada simbol kubik di dalamnya. Karena si F minus ini ada dalam simbol kubiknya gitu. Tapi karena simbol kubiknya ada dalam satu unit sel, jadi keseluruhan atomnya ini menyumbangkan 1 buah posisi atom. Jadi bukan 1/8-nya lagi, tapi udah 1 gitu. Karena dia ada di dalam satu unit sel. Kebayang nggak kalian di sini kalian bisa bayangin ada 2 buah kubus. Kubus yang pertama dibentuk oleh yang merah, kubus yang kedua dibentuk oleh si atom-atom biru. Tuh, 2, 3. Ini kalau misalnya aku gambarkan garisnya, dia bakal kayak gini nih. Apa ya warnanya ya? Bentar. Hijau deh. Nah, 1, 2. Nah, ini kan kotak. Ini juga kotak. Terus ini begini. Ini begini. Ini gini. Ini gini. Ini dan ini. Tuh, bayangin. Bisa, bisa, bisa. Oke. Paham ya? Gampang ya, teman-teman ya. Ini ya kayak ginilah menghitung si jumlah atom dalam satu unit sel. Itu ya apa sih ya? Udah deh. Nanti kalian bisa hitung juga nih berapa jumlah atomnya. Kalau kayak gini berarti jumlah Ca2 plusnya adalah 1/8 kali 8 ditambah setengah kali 6, 4. Terus F minusnya ada 8 karena semua selnya masuk dalam satu unit sel ini. Ada 8 buah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Tuh, jadi 4 tambah 8 dapat 12 gitu. Kita bisa hitung nih berapa bilangan koordinasi dari Ca2 plus. Bilangan koordinasi Ca2 plusnya adalah 8 juga. Ya kita lihat ya di sini kan dia bersinggungan juga sama si atom F minusnya. Terus kalau yang F minus bilangan koordinasinya berapa? 4. 4 doang. Kan dia ngikutin si simbol kubiknya. Gitu. Oke. Ada pertanyaan? Ada? Enggak ada. Berarti itu gambar perbandingan rumus molekulnya juga ya, Kak? Iya, betul. Betul sekali. Itu kan di sini kan CF2 1:2. Karena di sini ada Ca-nya ada 4, F minusnya ada 8. 4:8 sama dengan 1:2 gitu. Kalau nggak sesuai sama rumus molekul, berarti unit selnya kurang tepat. Atau misalnya dia ada pengotor gitu. Atau ada defek. Nanti itu lebih advance lagi nih. Jadi misalnya dia sebenarnya kayak simbol kubik di sini, tapi F minus di sininya hilang. Jadi cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi cuma ada 7 F minus. Itu bisa terjadi juga. Itu bisa kalau ada defek-defek kristal kayak gitu. Menarik ya, ya ini menarik. Ini satu materi yang aku suka selama dulu mengikuti Olim. Hehe. Oke. Terus, nah, yaudah. Nah ini dia ini octahedral site tadi ya. Dia menempati titik tengah dari suatu octahedral. Tetrahedral site dia menempati titik tengah dari suatu bidang tetrahedral. Itu. Oke. Mau istirahat dulu apa lanjut, teman-teman? Itu jam 9:03. Mau lanjut atau istirahat dulu? Mungkin mau
mengendapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari. 15 menit dong. Oke, ya udah istirahat dulu aja teman-teman, silahkan. Ini yang setelah ini nggak banyak kok materinya. Mau berapa menit istirahatnya? Pause ya. Iya belum di record. Maafkan. Ya udah. Ya baru di record. Maaf ya. Ah, salah. Benar. Ayo coba-coba hitung. Ayo hati-hati, ini adalah 2 theta 48 derajatnya. Oke, kita bahas aja. Ya, ini dia, tada. Nah, jadi udah lambda sama dengan 2 sin theta, D-nya adalah lambda per 2 sin theta. Terus kita punya tadi ya persamaan D sama dengan A per akar H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat. Berarti A sama dengan ini ya lambda per 2 sin theta dikali akar H kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat. Di sini kita punya lambdanya 149 pikometer.
terus dibagi 2 dikali sin theta. Tetanya adalah setengah dari 48, karena di sini 2 theta 48, berarti setengahnya adalah 24. Ya, 2 sin 24, akar 3 berarti. Jika kalian hitung, dapatnya 317,25 pikometer. Ini dibuletin aja ya, 317,3 pikometer. Oke, gitu. Gampang ya? Gampang? Ya. Gampang kan? Atau aku maksa? Kayaknya aku maksa deh. Hehe. Ada pertanyaan teman-teman sampai sini? Mungkin kita sedikit bahas tentang, bentar. Aku takut Kak Davi udah datang. Mana dia? Oh, belum datang. Ya udah. Ya udah kita sedikit aja bahas tentang si difraksi sinar X ini. Jadi aku stop share dulu. Jadi sebenarnya ya ini kelihatan kan share screen-nya. Nah, jadi dia tuh metodenya adalah kita tembak. Ini adalah suatu kristal padatan. Bisa apa aja nih padatannya. Misalkan permukaannya rata gitu ya. Atau kalau misalnya permukaannya nggak rata, berarti harus diratain dulu untuk kita pastikan bahwa dia benar-benar mantulnya adalah ke si atom-atomnya dalam suatu kristal. Dan pada bidang tertentu gitu. Nah, jadi nanti akan ada sinar datang, itu gelombang sinar X, terus nanti akan begitu mengenai permukaan dari kristal, dia akan dipantulkan. Dan sudut datang sama sudut perginya itu sama. Ini adalah tesis tetanya itu. Gitu. Jadi sudut yang terbentuk antara si kristal dengan si sudut sinar X yang masuk gitu. Dah, terus ini lambdanya ya, lambdanya berapa. Nah, D ini adalah jarak antara bidang dalam kristal. Jadi mungkin kalau misalnya kita pakai mata langsung gitu, kita lihat kristal, jadi nggak ada bidang-bidangnya, nggak kelihatan gitu. Tapi sebenarnya dia punya bidang-bidang mini gitu. Dia punya bidang-bidang kecil-kecil yang memisahkan atau yang membentuk jarak antara si bidang satu dengan bidang lainnya. Jadi kayak yang ada satu bidang isi atom satu, bidang isi atom kedua gitu, kayak gitu. Nah, kita bisa ukur nih si panjang D-nya dari persamaan ini. Udah gitu, itu aja sih sebenarnya tentang si hukum Bragg ini. Dah, gitu. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Soal lagi? Mau soal lagi? Soal terakhir ya. Soal terakhir. Hehehe. Oke. Mana dia share screen? Nih. Nah, nih. Diketahui, waduh dia kecil banget nggak sih di kalian tulisannya? Atau cukup terlihat? Kelihatan ya yang ini ya? Soal terakhir. Nah, ini. Jika diketahui panjang rusuk satuan kisi dari kristal FCCM, M itu maksudnya si logamnya ya, atau suatu unsur yang harus logam. Suatu unsur adalah 248 pikometer, ya. Ini 248 adalah nilai A-nya, atau rusuk fisik dari kristal. Terus massa jenis dari kristalnya adalah 24395 kg per meter kubik. Tentukan unsurnya dari si senyawa M ini. Ya, silakan. Paham nggak maksud soalnya, teman-teman? Kalau paham, boleh kasih reaction-nya. Paham, oke. Oke deh, selamat mengerjakan.
Udah punya ide gimana cara menentukan unsur M-nya? Berarti yang dicari apa nih, teman-teman? Ayo, apa yang dicari? Buat tahu unsur M-nya apa? Berarti nyari apa? Nyari apanya? AR-nya. Betul. AR-nya ya. Jadi dari sini kita bisa cari AR-nya. Di sini udah ada densitas kristalnya, udah ada panjang rusuk dari unit selnya atau panjang rusuk dari kisinya. Terus ya udah tinggal cari aja unsur M-nya dari nilai AR-nya. Terus sudah tahu juga di sini kristalnya adalah FCC. Berarti dalam satu unit sel ada berapa atom? Ada berapa atom, teman-teman? Ada 4. Ya, betul. Ya, silakan. Yo, ada yang udah ketemu unsur M-nya siapa? Apa? Di mana? Loh. Oke. Ada yang udah ketemu siapa sih M ini? Ya, sudah ketemu siapa nih atomnya? Udah ada satu orang yang menjawab benar. Ayo, ayo. Yang lain.
Gimana? Apa mau dibahas? Mau dibahas atau masih mau mencoba? Gimana guys? Belum tepat. Belum. Bukan. Mau dikasih clue nggak? Clue-nya dia adalah logam. Dia adalah logam. Gimana? Mau dibahas aja? Apakah mau dibahas atau tidak? Oke. Ada lagi nih yang jawabnya benar. Ya, oke. Mari kita bahas. Nah, jadi ya udah kita hitung aja dari masa jenisnya ya. Masa jenisnya kan kita tahu 24.395. Nah, bentar, ini dia. Oke, nah masa jenis ini sama dengan 4 karena dia adalah FCC ya. Berarti dia ada 4 atom dalam satu unit sel dikali AR-nya terus dibagi sama volume dikali si bilangan Avogadro. Tapi di sini bilangan Avogadro dinaikin biar lebih jelas aja gitu ya. Nah, terus berarti di sini kita tahu nih panjang rusuk dari unit selnya adalah 248 pikometer. Jadi kan gak harus dikali-kalikan dengan nilai jari-jarinya karena di sini diketahui bukan jari-jari tapi adalah panjang rusuk dari unit selnya gitu. Atau A-nya gitu. Jadi langsung aja 248 kali sepangkat min 12 pangkat 3. Kita hitung. Di sini massa jenisnya 24395 kg per meter kubik. Sama dengan ya ini 4 dibagi A pangkat 3 dikali si bilangan Avogadro-nya. Dapatnya 435620 AR mol per meter kubik. Terus tinggal kita bagi. Berarti AR-nya adalah 0,056 kg per mol atau 56 gram per mol. Yaitu yang dekat sama 56 gram per mol adalah si Fe. Oke. Rumus volume kubus adalah A pangkat 3. Mau di FCC, BCC, SC, apalagi? Yang ada isi tetrahedralnya, ada yang isi pada lubang tetrahedralnya, atau yang lain gitu. Jadi rumus volume dari suatu kubus adalah rusuk-rusuknya pangkat 3. A, B, oke. Gak apa-apa. It's okay. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan bingung antara volume kubus, volume bola, karena dia kubus, ya udah. Karena dia volume kubus ya A pangkat 3. Volume bola 4/3 pi R pangkat 3. Dah, gitu aja. Oke? Oke, terima kasih. Baik, sekian materi tentang kristal dan si indeks Miller. Nanti kalau kalian dapat soal-soal kayak gini kan harus bisa ya. Udah bisa pasti ya. Menghitungnya dan mungkin pakai rumusnya gimana. Ya udah sih gitu aja. Terima kasih semuanya. Kita ini akan dilanjutkan sama Kak Davi. Mungkin apakah sudah datang Kak Davinya? Belum, ya udah. Ntar kalian bisa istirahat aja sambil nunggu Kak Davi datang. Terima kasih semuanya. Ini aku stop recording.